saya Nikodena Natalia. Saya dari kelas A12. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama kakak. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mila Karmila Yeyen. Saya dari kelas D10 Prodi PGSD. Baiklah, topik wawancara yang akan kita bahas hari ini yaitu murid yang malas dalam pembelajaran serta cenderung pasif dan sulit untuk bersosialisasi. Baiklah, langsung saja kita pada pertanyaan pertama. Tentunya dalam persekolahan banyak sekali murid-murid yang mengalami masalah dalam pembelajaran seperti malas belajar. Sebagai seorang calon guru, apa saja sih yang bisa menyebabkan seorang murid malas dalam belajar di era sekarang yang teknologinya sudah semakin maju? Oke. Penyebab anak malas belajar yang pertama adalah gaya belajar tidak sesuai. Gaya belajar yang tidak tepat bisa membuat anak malas belajar dan menjadi tidak termotivasi di sekolah. Guru perlu peka dalam melihat gaya belajar mana yang paling sesuai untuk anak. Setiap anak unik dan memiliki cara tersendiri dalam belajar. Mengenali gaya belajar anak bisa membantu anak untuk mengerti pelajarannya dengan lebih baik. Baiklah, pertanyaan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan seorang anak malas belajar? Yang pertama itu di lingkungan yang tidak mendukung. Yang kedua karena terjadinya bullying pada anak. Dan yang ketiga itu masalah dalam proses belajar. Dan yang keempat gangguan dalam emosi. Baiklah, yang ketiga, di mana tempat yang baik untuk meningkatkan kualitas belajar seorang anak? Tempat yang baik untuk kualitas belajar dapat dilakukan di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat atau di tempat bimbel. Yang keempat, kapan waktu yang baik untuk meningkatkan kualitas belajar supaya anak tersebut tidak malas? Waktu yang baik dan tepat untuk belajar bagi anak untuk meningkatkan kualitas belajar dapat dibicarakan dan disesuaikan dengan kemauan anak, di mana pada saat anak memiliki mood yang baik, tapi harus tetap disiplin dan tegas. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang calon guru, bagaimana cara menghadapi murid yang malas belajar, serta bagaimana cara memberikan motivasi agar anak tersebut punya keinginan untuk mau belajar? Sebagai calon guru, kita dapat memberikan banyak metode pembelajaran dan media pembelajaran. Jika anak berhasil dalam mencapai suatu pembelajaran, anak tersebut dapat diberi hadiah atau sebuah pujian. Serta jika anak tersebut gagal dalam pembelajarannya, maka anak tersebut dapat diberi nasihat secara baik-baik dan diberi bimbingan khusus yang sesuai dengan minat dan bakat agar dapat berkembang lebih baik lagi. Pertanyaan yang keenam, bagaimana pendapat kakak tentang anak yang sulit untuk bersosialisasi? Menurut saya, anak yang sulit untuk bersosialisasi adalah anak yang memiliki masalah dalam berinteraksi dengan teman sebayanya. Akan mengalami guncangan emosi lebih besar dibandingkan anak yang punya banyak teman. Ketika dewasa, anak tersebut bisa mengalami guncangan emosi yang tidak dapat diatasi sehingga seringkali menyebabkan anak berbuat hal-hal negatif. Anak susah bersosialisasi itu biasanya anak pemalu. Jadi jangan sampai anak itu menjadi seorang anak yang pemalu. Sebisa mungkin kita itu mengajarkan anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Baiklah, pertanyaan yang ketujuh, sebagai seorang calon guru, bagaimana membuat seorang anak yang pasif dan cenderung diam mau bersosialisasi dan mampu aktif dalam pembelajaran? Menurut saya, kita perlu mengajak anak untuk membuka pembicaraan agar anak bisa terlibat dalam pembicaraan. Hal itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan dan percakapan. Yang selanjutnya, membangkitkan rasa percaya diri. Kepercayaan diri sama pentingnya dengan keterampilan untuk berkembang
berkembang, anak perlu percaya pada kemampuan yang mereka miliki. Baiklah, sekian hasil wawancara kami. Terima kasih untuk kakak atas waktunya. Baiklah, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.